Inilah cara berpikir yang bikin kamu lebih kreatif saat buntu. Kebuntuan bukan tanda kamu tidak kreatif. Itu tanda otakmu sedang memakai jalur lama yang sudah kehabisan bahan bakar. Banyak orang salah memahami proses kreatif dan mengira kreativitas muncul dengan memaksa diri berpikir lebih keras. Padahal, semakin kamu memaksa, semakin tertutup perspektifmu. Kreativitas tidak tumbuh dalam tekanan, tapi dalam kelenturan berpikir. Ketika kamu buntu, yang rusak bukan kemampuanmu, yang buntu adalah pola kerja otakmu yang terlalu kaku mengikuti cara lama. Justru pada titik itulah kamu butuh cara berpikir baru yang membebaskan otak dari jalur macetnya. Masalahnya, kita sering terjebak pada ide bahwa ide besar hanya muncul ketika kita duduk diam, fokus, dan mengerahkan tenaga maksimal. Padahal, ide paling jernih sering muncul saat kamu sedang mandi, berjalan santai, atau melakukan hal sepele. Ini karena kreativitas bekerja seperti air, semakin kamu genggam erat, semakin hilang. Untuk kembali kreatif, kamu perlu mengubah strategi mental, bukan sekadar memaksa produktivitas. Dan kemampuan ini bukan bakat, ini keterampilan yang bisa dilatih jika kamu tahu bagaimana cara menggerakkan ulang otakmu. 1. Berhenti memaksa otak memecahkan masalah dengan cara yang sama. Kebanyakan orang buntu karena mencoba menyelesaikan masalah dengan pola yang itu-itu saja. Mereka mengulang metode yang sudah tidak efektif, berharap hasilnya berubah. Kreativitas tidak hidup dalam repetisi, ia muncul ketika kamu berani memutus rantai pola lama dan membuka jalan baru bagi otak untuk berpikir. Mengambil jarak, berhenti sebentar, atau mengalihkan fokus bukan alasan untuk berhenti. Ini cara memberi ruang agar ide baru bisa masuk. Saat kamu meninggalkan masalah sejenak, otakmu diam-diam memprosesnya di belakang layar. Inilah yang disebut incubation effect. Proses ini membuat otak menghubungkan informasi dari sudut pandang baru tanpa tekanan. Jadi, ketika kamu kembali ke masalah, kamu seperti diberi pintu tambahan yang sebelumnya tidak terlihat. Hentikan obsesimu menyelesaikan masalah dengan pola yang sama karena kebuntuan justru menuntut pergeseran strategi, bukan tenaga ekstra. 2. Tanyakan pertanyaan yang tidak biasa. Kreativitas sering lahir bukan dari jawaban cerdas, tapi dari pertanyaan yang tepat. Saat buntu, kamu biasanya terjebak pada pertanyaan klasik, bagaimana caranya? Padahal, pertanyaan seperti ini sering membatasi sudut pandangmu. Ubah pertanyaannya menjadi lebih ekstrem, aneh, atau bahkan konyol. Misalnya, bagaimana kalau aku lakukan kebalikannya? Bagaimana jika solusinya cuma 1 detik? Atau apa cara paling gila yang mungkin berhasil? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa otak keluar dari jalur aman dan memasuki wilayah ide liar yang membuka perspektif baru. Semakin tidak biasa pertanyaannya, semakin besar kemungkinan otakmu menemukan hal yang tidak terpikir sebelumnya. Kreativitas butuh ruang untuk bermain, bukan dipaksa berjalan di garis lurus. Dan pertanyaan aneh sering menjadi pintu pertama menuju ide brilian. 3. Ubah konteks, jangan hanya mengolah idenya. Banyak orang memaksa ide lama untuk tetap relevan dalam konteks yang sama, padahal yang harus digeser adalah sudut pandangnya. Ketika kamu mengubah konteks, otakmu dipaksa melihat hal yang sama dalam frame yang berbeda. Misalnya, coba bayangkan masalahmu terjadi di masa depan, atau pada orang dengan profesi berbeda, atau dalam situasi ekstrem seperti dunia fiksi. Perubahan konteks membuka kemungkinan baru yang sebelumnya terkunci. Metode ini menghilangkan belenggu cara berpikir statis.
Dengan mengubah konteks, kamu tidak hanya mencari jawaban, kamu menciptakan ruang untuk menemukan pola baru. Kreativitas tidak hanya ditemukan dalam ide yang segar, tetapi dalam cara baru melihat ide lama. Dan seringkali, perubahan kecil dalam konteks dapat menghasilkan perubahan besar dalam solusi. 4. Gabungkan hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Ide besar sering lahir dari tabrakan dua konsep yang tampaknya tidak ada hubungannya. Otak manusia sangat ahli dalam mengenali pola, bahkan dari hal-hal yang tidak serupa. Kamu bisa mengambil dua objek, dua konsep, atau dua pengalaman berbeda, lalu memaksakan otak untuk mencari hubungan di antara keduanya. Dari sinilah banyak inovasi radikal bermula. Proses ini memicu kreativitas karena memaksa otak membuat jembatan baru antar informasi. Misalnya, bagaimana desain arsitektur terinspirasi dari alam, atau bagaimana strategi marketing mengambil pola dari biologi. Jika kamu ingin membuka potensi kreatifmu, berhentilah mencari ide di tempat yang sama. Ambil dua hal akak, lalu cari titik temu, di sanalah ide baru biasanya muncul. 5. Kurangi konsumsi, tingkatkan eksplorasi. Banyak orang mengira kebuntuan bisa diselesaikan dengan lebih banyak inspirasi, membuka Pinterest, menonton video, atau membaca contoh karya orang lain. Masalahnya, kebanyakan konsumsi membuatmu menjadi peniru pasif, bukan pencipta aktif. Otakmu kebanjiran referensi sampai sulit menemukan suara idemu sendiri. Inspirasi itu baik, tapi terlalu banyak membuat kreativitasmu tumpul. Cobalah berhenti mengonsumsi dan mulai menciptakan. Tulis versi mentahnya, buat sketsa buruknya, lakukan eksperimen awalnya. Versi pertama tidak harus sempurna, yang penting kamu mengeluarkannya. Eksplorasi ide mentah jauh lebih produktif daripada menumpuk referensi tanpa aksi. Kreativitas tidak lahir dari konsumsi, ia lahir dari keberanian mencoba. 6. Ubah tujuan dari harus bagus menjadi harus keluar dulu. Tekanan menghasilkan sesuatu yang sempurna adalah pembunuh kreativitas paling cepat. Saat kamu menuntut hasil tinggi sejak awal, otakmu langsung mengaktifkan mode defensif. Akhirnya, kamu tidak bergerak karena takut salah. Kreativitas membutuhkan ruang untuk gagal, berantakan, dan tidak masuk akal terlebih dahulu. Fokuslah pada keluaran pertama, bukan hasil akhir. Tulis ide jelekmu, gambar sketsa murahan, buat versi yang bahkan kamu sendiri tidak yakin. Kamu tidak sedang menciptakan mahakarya di langkah awal, kamu sedang menciptakan pijakan yang akan membawamu ke ide yang lebih baik. Begitu versinya keluar, otakmu secara alami akan memperbaikinya. Tapi ia butuh fondasi dulu. 7. Gunakan stimulasi fisik untuk memecah kebuntuan mental. Kreativitas sering muncul saat tubuh bergerak, bukan saat kamu terpaku di meja kerja. Jalan kaki, minum air mandi, atau pindah tempat dapat memicu perubahan pola berpikir. Ini karena perubahan fisik mengaktifkan jalur saraf baru dan memberi ruang pada otak untuk memproses ide secara tidak langsung. Jangan remehkan kekuatan perubahan kecil. Cahaya berbeda, ruangan baru, atau bahkan postur tubuh yang berbeda dapat mengubah cara otak memandang masalah. Kreativitas bukan hanya proses mental, ia juga respons biologis terhadap lingkungan. Saat tubuhmu bergerak, pikiranmu ikut bergerak, dan ide segar sering menunggu di balik gerakan sederhana. Kebuntuan kreatif bukanlah akhir, melainkan indikasi perlunya pergeseran paradigma berpikir. Stagnasi ide terjadi karena pendekatan yang digunakan tidak lagi efektif.
Esensi kreativitas terletak pada kemampuan untuk beradaptasi, mengubah konteks, serta menantang pola pikir konvensional untuk membuka ruang bagi gagasan baru. Memahami hal ini akan mengubah cara pandang terhadap kebuntuan, dari hambatan menjadi katalisator bagi inovasi. Oleh karena itu, penting untuk berhenti menyalahkan diri sendiri saat menghadapi blokade ide. Sebaliknya, doronglah diri untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berani. Kreativitas merupakan hasil dari kemauan untuk bereksperimen dengan cara berpikir yang berbeda, bukan semata-mata bakat bawaan. Dengan memodifikasi pendekatan kognitif, aliran kreativitas dapat dipicu kembali secara proaktif.